Eh, dan untuk mengawali pertemuan kita hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Silakan. Pada siap kepada Ibu Guru kita umat berak, jaga berak, berdoa mulai. Ibu lihat hari ini yang tidak hadir masih Nelda ya? Ya, Bu. Dan Ibu dapat kabar dari orang tuanya ternyata Nelda lagi sakit. Makanya di pertemuan sebelumnya juga Nelda tidak hadir. Sampai hari ini masih dalam kondisi sakit. Mungkin nanti kalian sosial kelasnya bisa mengkondisikan, mungkin melihat bagaimana kondisi Nelda yang sedang sakit ya. Nah, mungkin keputusannya atau bisa satu kelasnya nanti pergi melihat. Baiklah, apakah hari ini siap untuk melanjutkan pembelajaran kita, Nelda? Ya. Nah, sehat semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Hanya satu orang Ananda Ibu yang dalam kondisi sakit ya. Alhamdulillah yang lainnya sehat, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan KD 3.4, yaitu menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Di mana KD keterampilannya yaitu memetakan konflik dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Sedangkan indikator pencapaian yang harus kalian miliki nantinya untuk pengetahuannya adalah menganalisis sebab terjadinya konflik sosial. Kemudian untuk keterampilannya, indikatornya adalah menentukan faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Nah, ini. Masih ingat ini gambar apa? Masih. Gambar apa, Nada? Tawuran. Kalau di sosiologi, tawuran itu apa namanya? Konflik sosial. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah kalian sebagai bagian dari masyarakat pernah mengalami konflik? Pernah. Konflik dengan siapa saja? Nah, coba Salsa. Dengan siapa pernah berkonflik, Salsa? Dengan teman. Ketika berkonflik dengan teman, apa yang menyebabkan Salsa berkonflik? Nah, salah paham sama temannya, ya, atau berbeda pendapat ya. Nah. Kemudian siapa lagi yang pernah berkonflik? Sandri pernah berkonflik? Pernah. Dengan siapa Sandri pernah berkonflik? Dengan teman juga, Bu. Dengan teman. Kenapa Sandri berkonflik dengan temannya? Mungkin salah paham juga, Bu. Salah paham. Apa yang terjadi ketika itu? Pernah dapat berkelahi. Siapa yang marah duluan? Sandri atau temannya? Temannya. Kenapa temannya marah sama Sandri? Karena salah paham, Bu. Kenapa? Salah paham, Bu. Salah paham. Jadi temannya salah paham ke Sandri, marah ya? Iya, Bu. Baik.
Dan Ibu masih menetapkan kalian dengan kelompok yang sama. Ya, untuk mengingatkan kembali, kelompoknya, kelompok 1 itu anggotanya adalah Karen, Novalnes, Asifa, Ega. Kelompok 2, Dea, Ari, Reza, Wian. Kemudian kelompok 3, Indah, Aditya, Zahwa, dan Rifa. Ya. Kemudian kelompok 4 ada Ajek, Fauzi, Salsa, Sandri, dan Cici. Ya, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 silakan sudut kanan depan, kelompok 2 duduk belakang, kelompok 3 sudut kanan belakang, kelompok 4 sudut ini karena kelompoknya lebih banyak ya. Yang lain 4 orang satu kelompok, kelompok 4 5 orang satu kelompok. Oke, sudah semuanya? Silakan yang lain disimak baik-baik presentasi dari temannya. Mungkin nanti ada tanggapan, ada pertanyaan. Apa ada yang menambahkan nanti boleh ya. Ya, silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi dari kelompok saya yang beranggotakan Karin Pratama, Asifatul Rahmi, Novalda Sendra, dan saya Ega Sutri Rahmi. Berdasarkan ilustrasi gambar di samping, fenomena apa yang ada pada ilustrasi gambar, ada 2 orang yang saling memberikan argumen. Apakah fenomena tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik sosial? Ya, alasannya karena argumen yang berbeda bisa mungkin terjadinya konflik karena inginnya mempertahankan pendapatnya masing-masing. Contoh konflik yang ada di sekitar ialah konflik antara ketua OSIS dengan wakil ketua karena berbeda pendapat mengenai pelaksanaan kelas meeting. Baiklah, hanya itu hasil presentasinya. Apakah ada yang bertanya? Silakan kalian ikut mengamati gambar itu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, kelompok 1 ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Salsa di kelompok 4 ya. Ya. Kenapa ketika dua belah pihak menentukan argumennya masing-masing jika bisa menyebabkan konflik? Kenapa saat menyampaikan argumen bisa menimbulkan konflik? Sampai kepada penampilan kelompok 4 tadi, maka sudah kita temukan 4 faktor penyebab terjadinya
konflik sosial. Apakah ada yang masih diragukan lagi dari apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita presentasikan, dan yang sudah kita lakukan tanya jawab tadi? Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada? Misalnya ada hal lain yang kita tanyakan dari diskusi kita tentang faktor penyebab apa saja penyebab konflik sosial yang dapat kita temukan dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, boleh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi dan presentasi kita pada siang hari ini tentang faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial yaitu ada 4. Yang pertama, perbedaan antar individu. Konflik sosial antar individu dapat terjadi apabila Bahwa faktor penyebab terjadinya konflik sosial itu yang pertama ada perbedaan individu, yang kedua ada perbedaan budaya, yang ketiga ada perbedaan kepentingan, yang terakhir itu adalah perubahan sosial. Nah itu sebagai penilaian pengetahuan kalian secara individu, Ibu minta kalian untuk menjawab soal yang ada di uji kompetensi 2. Boleh langsung dijawab di LKPD dengan melingkari jawaban yang benar, atau bisa secara online dengan mengisi melalui Google Form ya. Ibu kirim linknya di grup WA kelas. Silakan dijawab pertanyaannya. Jadi boleh secara online, boleh secara manual ya di LKPD-nya. Sudah selesai menjawab soal kompetensinya? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan KPD-nya. Dikumpulkan semuanya. Sudah. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini dari proses yang kita laksanakan dari awal tadi ya, sampai kita laksanakan diskusi, kita presentasi, itu berjalan dengan baik ya. Setiap kelompok sudah mendapatkan kesimpulan hasil diskusinya, sudah dipresentasikan, dan juga sudah terjawab semua pertanyaan yang muncul, sehingga kita memperoleh tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita menjadi tahu apa itu atau apa saja yang menjadi faktor penyebab dari konflik sosial ya, yang kita sudah dengar bersama disampaikan oleh Karen. Kesimpulannya tadi ya, ada 4 faktor penyebab konflik sosial, ada perbedaan individu, ada perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, dan juga perubahan sosial. Nah, berarti sudah terselesaikan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup lagi dengan doa. Aku minta ketua kelas memimpin temannya untuk menutup pembelajaran